Akhirnya ya program MBG di ujung tanduk ini setelah MK melarang gunakan dana pendidikan. Lalu anggarannya dari mana lagi nih ya? Ini kita kalah. Hari ini kita harus lagi-lagi menelan pil pahit bahwa pemimpin yang kita pilih tidak peduli terhadap masa depan bangsa ini. Tidak ada urgensi untuk menyatakan sekarang, berhenti sekarang juga, berhenti merampok rakyat, berhenti untuk terus pakai bahasa hukum yang kami orang miskin tidak paham, yang kami tahu hak kami diambil, yang kami tahu anak-anak tidak punya lagi kemampuan untuk bisa menempuh pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan atas, bahkan pendidikan tinggi. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 nomor 179, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 7144 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan memiliki kekuatan hukum ikat secara bersyarat sepanjang dimaknai hanya berlaku untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026, sehingga untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun-tahun berikutnya anggaran program makan bergizi yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan, dan pemisahan dimaksud berlaku paling lambat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2028 atau paling lama 2 tahun sejak putusan aku diucapkan. 3. Memberitakan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa MK mengambil sebuah putusan, tapi memang yang pertama karena kami posisi sedang di luar kota secara resmi, kami belum menerima salinan keputusan tersebut, dan tentu saja karena apapun keputusan MK tentu kita hormati, nanti akan kita pelajari, karena bagaimanapun kalau berkenaan dengan masalah anggaran tentu kita tidak berdiri sendirian, karena anggaran itu kan kita susun juga bersama-sama dengan teman-teman kita di DPR. Jadi mohon. Mahkamah Konstitusi baru saja membuat keputusan penting soal anggaran makan bergizi gratis. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan terkait pendanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa mulai penyusunan APBN 2028, anggaran MBG tidak lagi boleh dihitung sebagai bagian dari alokasi wajib anggaran pendidikan sebesar 20%. Artinya, pemerintah tetap bisa menjalankan program MBG, namun dananya harus berasal dari pos anggaran tersendiri, bukan dimasukkan ke dalam porsi anggaran pendidikan seperti yang selama ini diperdebatkan. MK menilai langkah ini penting. Ini kalau sudah gini nih, siap-siap ya pajak ini mungkin bakal naik lagi nih. Soalnya dari mana lagi nih anggaran MBG ini kalau anggaran pendidikan sudah di stop, nggak boleh pakai anggaran gitu. Agar amanat konstitusi mengenai anggaran pendidikan tetap terjaga, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Namun, untuk APBN yang sedang berjalan, MK tidak langsung mengubah skemanya demi menghindari gangguan terhadap pelaksanaan program dan penyusunan anggaran negara. Sebelumnya, polemik soal pendanaan MBG memang sempat memicu perdebatan. Pemerintah berkali-kali menyatakan MBG tidak mengurangi kualitas layanan pendidikan. Sementara sejumlah pihak menggugat karena memasukkan anggaran MBG ke dalam alokasi pendidikan dinilai tidak tepat. Nah, menurut kamu, apakah putusan MK ini membuat pengelolaan anggaran negara jadi lebih transparan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Saya berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi karena telah mengabulkan gugatan kita.
Ini adalah bukti bahwa upaya kita dalam mencerdaskan para pengurus negara ini tidak gagal, teman-teman. Kabar baik buat dunia pendidikan. Pada Kamis 30 Juli, Mahkamah Konstitusi resmi mutusin kalau anggaran program makan bergizi gratis atau MBG harus dipisah dari anggaran pendidikan di APBN. Imbauan ini untuk undang-undang harus melakukan penyesuaian APBN sehingga program MBG harus dipisah dan tidak lagi berada dalam alokasi anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan dalam penetapan APBN. Menurut MK, keputusan ini dibuat supaya anggaran pendidikan tetap sesuai amanat konstitusi, sekaligus ngasih kepastian hukum buat pelaksanaan program MBG. Tapi, di balik kemenangan itu, para guru dan dosen menyayangkan soal rentang waktu penyesuaiannya dikasih MK, karena implementasinya masih bisa dilakukan paling lambat sampai tahun 2008. PR kita belum selesai, teman-teman. Pada hari ini, guru-guru kita masih banyak yang hidup di bawah tidak sejahtera. Banyak siswa-siswa kita yang mendapatkan fasilitas pendidikan yang belum layak, tetapi pengesahan APBN ini menurut keputusan MK tadi masih bisa akan dilakukan di tahun 2028 yang menurut kami ini agak lama. Sementara kondisi pendidikan nasional kita saat ini dalam kondisi yang memprihatinkan. Karena itu, tim kuasa hukum terkait berharap putusan ini bisa segera ditindaklanjuti pemerintah. Apalagi nih, di bulan Agustus ini pemerintah dijadwalin buat membacakan nota keuangan RAPBN. Semangat konstitusionalnya sebenarnya kan secepat-cepatnya untuk memastikan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau bicara penghormatan terhadap konstitusi, harusnya Presiden mengambil langkah-langkah urgent. Kita habis kalah sidang di MK, MBG tetap jalan. Tapi sebenarnya apa sih yang kita permasalahkan? Di Undang-Undang Dasar 1945 diatur bahwa anggaran APBN kita itu minimal 20% ya harus untuk pendidikan. Bener, anggaran pendidikan kita tuh udah sampai 20%, tapi di dalamnya itu ada anggaran MBG. Jadi kalau anggaran MBG-nya dihilangin, sebenarnya spending negara buat pendidikan untuk tahun ini itu nggak nyampe 20%. Kita menang dalam konteks semua sepakat bahwa MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan. Yang 20%. Yang 20%. Itu baru satu step ya. Setidaknya kayak apa, ini tuh ngasih kayak peringatan ke pemerintah bahwa hari ini guru honorer yang kerap dipandang sebelah mata mulai menunjukkan dirinya nih di pengadilan ini nih. Nah, hari ini MK sudah memutuskan bahwa memang MBG sebaiknya punya alokasi sendiri yang nggak makan dana pendidikan. Tapi penerapannya baru bisa di tahun 2027 atau paling lambat 2028 gitu. Betul. Tapi kan kalau mau ideal stop sekarang. Betul. Dan itu nggak bisa. Ya, di situ dibilang bahwa kita nggak bisa nyetop karena kalau di stop nanti anggarannya nggak habis 20%. Nah, makanya kemudian saya punya solusi. Sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bayangan, karena MBG nggak bisa pakai anggaran itu, gimana kalau diserahin ke kita? Saya bakal bagikan itu uangnya untuk buku, untuk kesejahteraan guru, untuk sekolah, untuk pembiayaan pendidikan ini supaya bebas biaya. Balikin anggaran Permusnas. Ya, balikin anggaran itu pasti. Itu artinya tahun ini dana pendidikan kita udah kecolongan. Sekarang kalau orang maling ayam aja dihukum, gimana dengan dana pendidikan kita yang sudah kecolongan ini? Bukankah harusnya ada yang dihukum? Siapa yang harusnya dihukum? Anda nggak merasa kalah? Enggak sih, karena setidaknya ada itikat untuk dikeluarkan daripada nggak sama sekali coba. Tapi ya kita mau ngasih hukuman ke siapa? Teman-teman di belakang ini aja udah nuntut keadilan dari tahun ke tahun, nggak digubris. Jadi gimana? Masih ada harapan nggak buat Indonesia? Ada momen-momen di mana kejujuran hati justru datang dari mereka yang tak pernah diminta untuk memihak. Ustadz Dasat Latif adalah salah satunya. Ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa anggaran MBG tak boleh lagi menggerus dana pendidikan, beliau tak diam. Beliau bersyukur, terbuka, dan berani menyampaikan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang selama ini konsisten mengkritisi kebijakan tersebut. Kami di PDI Perjuangan tak menyangka pernyataan Ustadz Dasat Latif itu, dan tentu saja menerima ungkapan itu dengan penuh haru. Bukan karena ingin diklaim, tapi karena ada seorang ulama yang melihat perjuangan kami bukan dari warna partai, melainkan dari niat baik memuliakan pendidikan bangsa. Sebagaimana beliau sampaikan sendiri, saya tidak melihat partainya, tapi semangat besarnya memajukan kecerdasan bangsa. Kalimat itu adalah pengingat bahwa politik sejatinya harus kembali pada substansinya, pada jati dirinya, mencerdaskan kehidupan bangsa, amanah konstitusi yang tak boleh ditawar.
Namun di balik rasa syukur itu, kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada Ustadz Das'at Latif. Ungkapan beliau yang sempat menyertakan kalimat tentang PDIP, pertolongan datang dari PDIP, ternyata menimbulkan riak di ruang publik, membuat beliau menghadapi tudingan yang tidak semestinya diterima seorang dai yang hanya menyuarakan kebenaran. Kami sedih jika hal ini menyulitkan posisi beliau hanya karena menyebut PDIP saja. Namun, Ustadz, terima kasih telah mengingatkan kita semua pada semangat Iqra, bacalah, sebelum at'im, makanlah. Bahwa membangun peradaban dimulai dari akal yang tercerahkan, bukan sekedar perut yang kenyang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas ketulusan dan keberanian beliau menyuarakan kebenaran. Amin. Meski harus menerima tuduhan dari yang tak paham niat baiknya. Ini apa ini? Masih ada keracunan lagi ini. Ini memang MBG ini belum sempurna ya, masih ada ya banyak keracunan ini. Lagi dan lagi berita keracunan gara-gara MBG. Sampai kapan ini dibiarkan? Sedangkan mereka itu adalah anak-anak yang katanya Pak Presiden harus diberikan makanan bergizi biar sehat, biar otaknya cerdas. Tapi fakta di lapangan sudah sering terjadi keracunan. Ini masalah nyawa anak-anak loh. Satu orang siswa saja yang keracunan harusnya sudah membuat MBG ini harus diberhentikan. Saya nggak tahu lagi mesti bicara apa. Karena rasanya MBG ini adalah mahakaryanya Pak Prabowo yang nggak bisa kita ganggu-gugat. Hanya Allah yang bisa menghentikan MBG ini. Ini ya, ini kalau MBG sudah tak bisa pakai dana pendidikan, lalu dana dari mana lagi? Soalnya dana MBG ini besar sekali ya. Masa rakyat pajak lagi dinaikin? Kalau pajak dinaikin, waduh berapa ini? Ini ya, MBG ini memang belum sempurna pengelolaannya ya. Masih aja banyak keracunan. Ya mudah-mudahan dengan bergantinya kepala BKN ini, MBG bisa berjalan dengan baik dan sebenar, sehingga anak-anak didik kita bisa mendapatkan gizi, benar-benar gizi ya, bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.